Salam anak-anak kelas 4. Selamat pagi. Berjumpa lagi dengan Nyi Eni. Pagi hari ini kita akan belajar tema 1 subtema 2, muatan pelajaran bahasa Indonesia kelas 4. Pada tema 1 subtema 2 kali ini, kalian akan mencermati gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks lisan, tulis, ataupun visual. Nah, kali ini kita masih belajar mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung, namun dalam bentuk diagram. Tapi sebelumnya, masih ingatkah kalian dengan gagasan pokok dan gagasan pendukung? Untuk mengingat kembali, mari kita ulas apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah topik yang dibahas pada suatu teks, sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau informasi tambahan pada suatu teks yang terletak pada kalimat penjelas. Gagasan pokok dan gagasan pendukung akan lebih mudah dipahami apabila disusun dalam sebuah diagram. Adapun cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram adalah 1. Bacalah paragraf dengan seksama. 2. Cermatilah kalimat pertama hingga kalimat terakhir. 3. Tentukanlah gagasan pokok dan gagasan pendukung paragraf. 4. Gagasan pokok adalah bagian inti, dapat ditulis di bagian atas atau tengah. 5. Gagasan pendukung adalah cabang-cabang dari gagasan pokok, dapat ditulis di bagian samping atau bawah gagasan pokok. Sekarang, ayo cermatilah paragraf berikut. Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah, misalnya bahasa Batak, bahasa Jawa, dan bahasa Sunda. Keragaman bahasa di Indonesia tidak membuat bangsa Indonesia terpecah-pecah. Bangsa Indonesia tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Bangsa Indonesia dipersatukan oleh bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Nah, setelah kita amati paragraf tadi, kita dapat menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok terdapat pada kalimat pertama dan gagasan pendukung terdapat pada kalimat kedua sampai kalimat terakhir. Setelah kalian mencermati paragraf tadi, sekarang perhatikan diagram berikut ini. Tetapi sebelumnya, mari kita lihat lagi paragraf yang sudah kita cermati tadi. Mari kita lihat, ada berapa kalimat yang ada di paragraf ini. Kita hitung dari awal kalimat sampai titik. Itu menandakan satu kalimat. Nah, kita hitung ya. 1, 2, 3, dan 4. Jadi, ada 4 kalimat pada paragraf ini. Sekarang, kita tinggal menuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada diagram yang sudah kita buat tadi. Gagasan pokok dapat kita tuliskan pada bagian tengah, sedangkan gagasan pendukung dapat kita tuliskan di bagian atas ataupun bawah. Dari paragraf yang sudah kita baca tadi, kalimat utamanya terdapat pada kalimat pertama, yaitu Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah, misalnya bahasa Batak, bahasa Jawa, dan bahasa Sunda. Jadi gagasan pokoknya adalah Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah. Kemudian kalimat penjelas yang pertama terletak pada kalimat keragaman bahasa di Indonesia tidak membuat bangsa Indonesia terpecah-pecah. Maka gagasan pendukung pada kalimat penjelas pertama adalah bahasa Indonesia mempersatukan bangsa Indonesia. Selanjutnya kalimat penjelas kedua terletak pada kalimat bangsa Indonesia tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Dan gagasan pendukungnya pada kalimat penjelas ini adalah
persatuan dan kesatuan. Kalimat penjelas yang terakhir adalah bangsa Indonesia dipersatukan oleh bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Dan gagasan pendukungnya dari kalimat penjelas terakhir ini adalah keragaman bahasa tidak memecah belah bangsa. Nah, anak-anakku kelas 4, ini tadi adalah contoh gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram. Sekarang kita akan belajar gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk tabel. Untuk cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk tabel sama seperti cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram. Nah, seperti ini. Nah, di sini sudah Nyi Eni berikan contoh paragraf. Mari kita cermati paragraf berikut ini. Gelar budaya di sekolah. Keragaman tidak hanya terdapat di lingkungan masyarakat, tetapi juga di lingkungan sekolah. Para siswa di sekolah Udin terdiri atas berbagai suku bangsa. Mereka berasal dari daerah di Indonesia. Ada siswa yang berasal dari Sumatera, ada siswa yang berasal dari Jawa, ada siswa yang berasal dari Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Papua, dan sebagainya. Setiap daerah memiliki budaya masing-masing. Sekolah sering mengadakan gelar budaya untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada para siswa. Misalnya, gelar pakaian daerah, gelar makanan tradisional, dan gelar musik tradisional. Pada saat gelar pakaian daerah, para siswa membawa contoh makanan tradisional ke sekolah. Dan pada saat gelar musik tradisional, para siswa mengadakan pertunjukan musik daerah. Baik anak-anakku semua, setelah kita cermati paragraf tadi, sekarang mari kita tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya setiap paragraf dengan menggunakan tabel. Sekarang kita buat dulu tabel yang terdiri dari 3 kolom. Kolom pertama untuk paragraf, kedua gagasan pokok, dan yang ketiga gagasan pendukung. Pada kolom paragraf kita isi paragraf 1 dan paragraf 2 berdasarkan paragraf yang sudah kita baca tadi. Gagasan pokok yang pertama yaitu keragaman di lingkungan sekolah. Gagasan pendukung yang pada paragraf pertama, para siswa berasal dari berbagai suku bangsa, macam daerah asal siswa di sekolah Udin, setiap daerah memiliki budaya khas. Dan paragraf kedua, gagasan pokoknya adalah gelar budaya di sekolah Udin. Sementara gagasan pendukungnya, tujuan gelar budaya, macam gelar budaya, penampilan saat gelar budaya. Selanjutnya, kita akan membuat ringkasan teks dengan peta pikiran. Peta pikiran yang berisi gagasan pokok dan gagasan pendukung dapat dijadikan acuan untuk membuat ringkasan. Meringkas isi teks sama dengan menulis kembali isi teks secara singkat. Kemudian, apabila kalian membuat ringkasan, ikutilah langkah-langkah berikut ini. 1. Bacalah teks dengan seksama. 2. Gunakan kalimat tanya, apa, siapa, mengapa, bagaimana, di mana, dan kapan untuk mengetahui kejadian yang diceritakan dalam teks. 3. Catatlah hal penting yang kamu temukan saat membaca teks. 4. Buatlah peta pikiran untuk mencatat gagasan pokok dan gagasan pendukung pada setiap paragraf. 5. Buatlah ringkasan berdasarkan peta pikiran menggunakan bahasamu sendiri. 6. Urutan peristiwa harus sesuai dengan isi teks sebenarnya.
Nah, anak-anak, itu tadi pembelajaran hari ini, yaitu gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram, gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk tabel, dan cara membuat ringkasan teks dan peta pikiran. Baiklah, sekian dulu ya dari Niani. Terima kasih. Salam dan bahagia.